Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pertemuan kelima di mata kuliah Pengantar Akuntansi 1. Di pertemuan kelima ini kita akan membahas topik terkait dengan jurnal penyesuaian. Selamat belajar. Seperti yang telah dibahas di pertemuan sebelumnya, apa sih itu siklus akuntansi? Di mana siklus akuntansi ini itu diawali dengan menganalisis aktivitas apakah termasuk transaksi atau bukan. Nah, jika termasuk transaksi, maka dilakukan pencatatan atau penjurnalan. Setelah itu, diposting ke dalam buku besar. Nah, setelahnya kita membuat neraca saldo. Nah, pada akhir periode itu diperlukan jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini yang akan dibahas lebih lanjut di pertemuan ini. Nah, setelah dibuat jurnal penyesuaian, tentunya dibutuhkan neraca saldo setelah penyesuaian. Akan tetapi, sebelum menyusun laporan keuangan, kita dapat menggunakan media penolong untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan tersebut. Media penolong ini disebut dengan neraca lajur atau worksheet. Neraca lajur bukan merupakan alat akuntansi yang harus dibuat sebelum menyusun laporan keuangan. Media ini sama sekali bukan merupakan suatu kewajiban yang tidak boleh dihindari oleh akuntan dalam siklus akuntansi. Neraca lajur hanya merupakan alat bantu untuk mempermudah akuntan dalam menyusun laporan keuangan, termasuk juga dalam membantu kita memahami penyusunan laporan keuangan di proses belajar mengajar kita ini. Nah, setelah dibuat neraca lajur atau worksheet, tentunya kita dapat menyusun laporan keuangan dengan mudah. Lalu setelah itu dilakukan jurnal penutup, lalu dibuatlah neraca saldo setelah penutupan, lalu tahap selanjutnya itu jurnal pembalik. Nah, kita masuk ya ke slide selanjutnya, itu membahas lebih lanjut lagi apa sih itu jurnal penyesuaian. Di mana proses penyesuaian merupakan analisis dan pemuktakiran akun-akun pada akhir periode sebelum laporan keuangan disiapkan. Nah, di mana ayat jurnal yang memutakhirkan saldo akun pada akhir periode akuntansi disebut ayat jurnal penyesuaian. Nah, ayat jurnal penyesuaian itu dibuat agar aktivitas untuk membetulkan akun atau perkiraan sehingga laporan yang dibuat berdasarkan akun tersebut dapat menunjukkan pendapatan, beban, aset, dan liabilitas yang sesuai. Seluruh ayat jurnal penyesuaian mempengaruhi paling tidak satu akun laba rugi dan satu akun laporan posisi keuangan. Jadi, ayat jurnal penyesuaian akan selalu melibatkan akun pendapatan atau beban dan akun aset atau liabilitas. Jenis akun yang memerlukan penyesuaian, yang pertama, beban dibayar di muka atau prepaid expense, merupakan beban yang akan datang yang awalnya dicatat sebagai aset karena kasnya telah dibayarkan, padahal jasa atau barang belum diterima. Aset ini berubah menjadi beban seiring dengan berlalunya waktu atau melalui kegiatan normal perusahaan. Contoh beban bayar di muka. Yang pertama, beban pemakaian perlengkapan kantor, di mana jurnal penyesuaiannya pada akhir periode itu didebit beban perlengkapan pada sisi kredit perlengkapan. Nah, begitu juga dengan contoh yang kedua, beban sewa,
di mana di sisi debit itu beban sewa, lalu di sisi kredit itu sewa dibayar di muka. Yang ketiga, C, beban asuransi. Di debit itu beban asuransi, di kredit asuransi dibayar di muka. Nah, dari contoh beban dibayar di muka yang 3 ini dapat disimpulkan bahwa di sisi debit itu selalu diisi dengan segala macam beban, baik itu beban perlengkapan, beban sewa, ataupun beban asuransi. Begitu juga dengan sisi kredit, itu selalu diisi dengan aset, seperti perlengkapan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Nah, ini merupakan aset. Jadi, itu kunci untuk beban dibayar di muka, di mana jurnal penyesuaiannya yaitu di sisi debitnya berupa ban, di sisi kreditnya itu berupa aset. Baiklah, kita masuk ke contoh soal jurnal penyesuaian beban dibayar di muka. Nah, di mana soal yang pertama, beban pemakaian perlengkapan kantor. Soalnya dibeli perlengkapan PTA 2 Januari 2018 sebesar 2 juta secara tunai. Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah sisa perlengkapan sebesar Rp760.000. Nah, di sini didapatkan bahwa terdapat 2 jurnal. Nah, jurnal yang pertama itu jurnal pembelian perlengkapan, lalu yang kedua jurnal pada akhir periode yaitu jurnal penyesuaian beban pemakaian perlengkapan kantor, yang dimana dibahas di pertemuan ini. Nah, jurnal pada tanggal 2 Januari 2018 itu jurnal pembelian perlengkapan, di mana debit itu perlengkapan 2 juta, lalu di sisi kredit itu ada kas sebesar 2 juta. Nah, kan diketahui di soal pada tanggal 31 Desember 2018 sisa perlengkapan sebesar Rp760.000. Nah, sehingga jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2018 itu menjurnal beban pemakaian perlengkapan kantor. Jadi nanti jurnal 31 Desember 2018 itu timbullah beban perlengkapan sebesar yang telah digunakan, yaitu 2 juta dikurangi sisa perlengkapan 760.000, yaitu 1.240.000, itu di sisi debit, lalu dihapuskan di sisi kredit itu perlengkapan sebesar yang digunakan juga, yaitu 1.240.000. Jadi gini ya, jurnal penyesuaian 31 Desember 2018, pada debit itu terdapat beban perlengkapan 1.240.000, lalu di sisi kreditnya dihapuskan perlengkapan 1.240.000. 1.240.000 ini merupakan beban pemakaian perlengkapan kantor yang didapatkan dari saldo awalnya itu kan dibeli kan 2 Januari 2018 perlengkapannya sebesar 2 juta dikurangi dengan sisa perlengkapan sebesar 760.000. Jadinya sama dengan 1.240.000. Nah, inilah yang dijadikan nominal untuk jurnal penyesuaian 31 Desember 2018 sebagai jurnal penyesuaian beban pemakaian perlengkapan kantor. Selanjutnya, contoh yang kedua untuk jurnal penyesuaian beban dibayar di muka atau prepaid expense, yaitu kita membahas beban asuransi, di mana soalnya 1 November, Solusinet membayar premi polis asuransi 1 tahun sebesar 2.400.000. Nah, terdapat 2 jurnal. Yang pertama, jurnal pembayaran premi polis asuransi secara cash, di mana 1 November itu pembayaran dicatat sebagai debit untuk asuransi dibayar di muka dan kredit
untuk kas sebesar 2.400.000. Nah, pada akhir Desember, karena akan disusun laporan keuangan sehingga harus dibuat jurnal penyesuaian agar laporan keuangan itu sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, maka hanya 400.000, di mana 400.000 itu didapatkan dari 2.400.000 dibagi 12 bulan dikali yang telah terpakai, yaitu 2 bulan. 2 bulan didapatkan dari 1 November sampai 31 Desember, itu kan 2 bulan. Jadi sama dengan 400.000. Nah, pada akhir Desember hanya 400.000 dari premi asuransi yang telah berakhir dan menjadi beban, di mana asuransi dibayar di muka yang tersisa 2 juta akan menjadi beban pada periode akuntansi berikutnya. Dengan demikian, beban asuransi adalah sebesar 400.000 dari bulan November sampai bulan Desember. Nah, dicatat menggunakan jurnal penyesuaian. Jadi, jurnal penyesuaian 31 Desember itu adalah pada sisi debit itu timbul beban asuransi sebesar 400.000, yaitu beban asuransi dari tanggal 1 November sampai 31 Desember. Nah, pada sisi kreditnya dihapuskan asuransi bayar di muka itu sebesar 400.000. Ini ya. Jadi ditekankan lagi, 400.000 itu didapatkan dari 2.400.000 dibagi 12 bulan dikali 2 bulan yang merupakan dari tanggal 1 November sampai 31 Desember. Begitu juga terkait dengan beban sewa dibayar di muka, itu sama cara mencarinya, tetapi nanti jurnal penyesuaian 31 Desember namanya beban sewa di sisi debit, lalu di sisi kreditnya sewa bayar di muka. Jenis akun kedua yang memerlukan penyesuaian yaitu pendapatan diterima di muka atau unearned revenue, merupakan penerimaan awal atas pendapatan masa depan dan dicatat sebagai liabilitas ketika kas diterima. Pendapatan diterima di muka ini kemudian berubah menjadi pendapatan seiring dengan berlalunya waktu atau melalui operasi normal usaha. Nah, contoh jurnal penyesuaian, di mana di sisi debitnya dicatat pendapatan diterima di muka, pada sisi kredit pendapatan sewa. Di slide berikutnya kita akan membahas contoh soal dari pendapatan diterima di muka. 2 Desember, Solusinet menerima 360.000 dari pelanggan atas sewa tanah selama 3 bulan. Nah, pada tanggal 2 Desember, Solusinet mencatat debit untuk kas dan kredit untuk pendapatan sewa diterima di muka yang merupakan liabilitas senilai 360.000. Nah, pada akhir Desember hanya mencatat sebesar 120.000, yaitu merupakan 360.000 dibagi 3 bulan, dari 120.000 dari pendapatan sewa diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan sewa menggunakan jurnal penyesuaian. Ya. Jadi jurnal penyesuaiannya 31 Desember itu dicatat di sisi debit itu pendapatan diterima di muka sebesar 120.000. Lalu di sisi kreditnya itu diakui pendapatan sewa sebesar 120.000 yang merupakan beban sewa selama 1 bulan di bulan Desember yang telah digunakan. Nah, sisa pendapatan sewa diterima di muka 240.000
akan menjadi pendapatan di tahun berikutnya. Dengan demikian, 120.000 itu adalah pendapatan bulan Desember dan harus dicatat dengan jurnal penyesuaian. Selanjutnya, akun yang diperlukan penyesuaian yang ketiga yaitu beban yang masih harus dibayar atau accrue expense, di mana merupakan beban yang telah terjadi tetapi belum dicatat atau belum dibayarkan. Contohnya, upah yang sudah waktunya dibayar kepada karyawan pada akhir periode tetapi belum dibayarkan, sehingga jurnal penyesuaiannya yaitu pada sisi debit itu terdapat beban gaji. Lalu pada sisi kreditnya itu terdapat utang gaji. Nah, terkait dengan beban yang masih harus dibayar, itu selalu di mana di sisi debitnya terdapat segala jenis beban, baik itu beban gaji, beban hutang pajak, beban utilitas yang misalnya masih harus yang belum dibayarkan, pokoknya segala jenis beban di sisi debitnya. Nah, begitu juga di sisi kreditnya itu juga segala jenis utang. Nah, kan kalau di sini bebannya beban gaji, sehingga di sisi kreditnya utang gaji. Kalau misalnya terdapat soal beban utilitas yang sudah waktunya dibayar pada akhir periode tetapi belum dibayarkan, sehingga nanti jurnal penyesuaiannya beban utilitas pada sisi debit, lalu sisi kreditnya utang utilitas. Begitu juga dengan beban-beban yang lain yang mana yang masih harus dibayar. Selanjutnya, akun yang keempat yang harus disesuaikan yaitu pendapatan yang masih akan diterima atau accrue revenue, merupakan pendapatan yang telah dihasilkan tetapi kas belum diterima. Nah, contohnya jasa pengacara yang telah diberikan namun belum ditagihkan. Nah, jurnal penyesuaiannya pada akhir periode yaitu terdapat piutang usaha di sisi debit, di sisi kreditnya pendapatan jasa. Jadi untuk jurnal penyesuaian pendapatan yang masih akan diterima itu selalu di sisi debitnya itu piutang. Nah, di sisi yang berlawanan pada sisi kreditnya itu selalu pendapatan. Next, yang kelima, beban depresiasi aset tetap. Yaitu berupa bangunan, kendaraan, peralatan, mesin, dan sebagainya adalah bagian dari harga perolehan aset yang dibebankan pada suatu periode akuntansi tertentu atas pemanfaatan suatu aset tetap yang dimiliki perusahaan. Nah, beban depresiasi aset tetap itu memiliki jurnal penyesuaian pada sisi debit beban depresiasi aset tetap. Jadi selalu beban depresiasi aset tetap. Nah, di sisi kredit itu selalu pasangannya akumulasi depresiasi aset tetap. Jadi aset tetapnya itu tergantung ya. Kalau misalnya aset tetapnya bangunan, itu beban depresiasi bangunan pada sisi debit. Nah, pasangannya pada sisi kredit akumulasi depresiasi bangunan. Begitu juga dengan kendaraan. Jadi aset tetap itu digantikan namanya menurut nama aset tetap yang ada. Jadi jurnal penyesuaian beban depresiasi aset tetap itu selalu begini ya, beban depresiasi pada akumulasi depresiasi di sisi kreditnya. Kita masuk saja ke contoh soal untuk lebih bisa memahami terkait dengan jurnal penyesuaian. PT Mutiara merupakan perusahaan jasa penyewaan kendaraan. Pada awal 2013, akuntan perusahaan menyajikan laporan sisi keuangan saldo sebagai berikut. Ini nama akunnya.
lalu saldonya. Jadi nama akunnya kas itu saldonya 162 juta, lalu piutang usaha 26 juta rupiah, perlengkapan kantor 22 juta rupiah, lalu sewa kantor dibayar di muka 85 juta, peralatan kantor 65 juta, akumulasi penyusutan peralatan kantor 15 juta, kendaraan 1 miliar 600 juta, akumulasi penyusutan kendaraan 300 juta, utang usaha 90 juta, utang bank 600 juta, modal saham 500 juta, laba ditahan 455 juta. Sedangkan transaksi yang dilakukan PT Mutiara selama bulan Januari 2013 adalah sebagai berikut. Jadi ada tanggal 3 Januari 2013 sampai 29 Januari 2013 yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Informasi lain yang diberikan akuntan pada akhir bulan Januari 2013 adalah sebagai berikut. Beban penyusutan kendaraan bulan Januari 2013 sebesar 6 juta. Lalu beban penyusutan peralatan kantor bulan Januari 2013 sebesar 1.600.000. Lalu sewa kantor bulan Januari 2013 sebesar 6.500.000. Lalu perlengkapan kantor yang tersisa di akhir bulan Januari sebesar 20.500.000. Lalu gaji terhutang tetapi belum dibayarkan pada Januari 2013 sebesar 1 juta. Berdasarkan data tersebut, buatlah A. Jurnal transaksi yang diperlukan, B. Buku besar yang diperlukan, C. Neraca lajur yang diperlukan, D. Laporan keuangan PT Mutiara per 31 Januari 2013. Kita bahas yang pertama yaitu terkait dengan jurnal transaksi. Nah, transaksi yang pertama 3 Januari 2013 yaitu menerima jasa penyewaan kendaraan dari PT Pelangi senilai 45 juta rupiah, sebesar 8 juta telah dibayar tunai, sementara sisanya belum dibayar. Nah, transaksi ini meningkatkan akun aset dan meningkatkan akun pendapatan. Nah, transaksi ini dicatat di jurnal dengan kenaikan kas sebesar 8 juta, dan piutang usaha sebesar 37 juta di sisi debit. Dan kenaikan sebesar 45 juta rupiah di sisi kredit pada akun pendapatan jasa. Jadi pada tanggal 3 Januari 2013 ini, di mana sewa kendaraan 45 juta, tapi hanya 8 juta yang dibayar tunai. Sehingga timbullah kas sebesar 8 juta di sisi debit dan piutang usaha selisih dari 45 juta dikurangi 8 juta yaitu 37 juta rupiah. Transaksi yang kedua, tanggal 6 Januari 2013 menerima jasa penyewaan bus PT ABC senilai 40 juta rupiah secara tunai. Nah, kalau di sini kan itu sama ya, transaksi sama 3 Januari 2013, tetapi bedanya 3 Januari 2013 itu tidak semuanya pendapatan yang didapatkan secara tunai, tapi ada piutangnya juga. Nah, tapi kalau tanggal 6 Januari 2013 itu seluruhnya didapatkan pendapatannya secara tunai. Sehingga transaksi ini memberikan peningkatan terhadap akun aset dan peningkatan terhadap akun pendapatan. Transaksi ini dicatat di jurnal sebagai kenaikan 40 juta di sisi debit pada akun kas dan kenaikan sebesar 40 juta pada sisi kredit pada akun pendapatan jasa. Lalu 10 Januari 2013 menerima pelunasan piutang dari PTS sebesar 16 juta rupiah. Nah, transaksi ini akan meningkatkan akun aset sekaligus menurunkan akun aset. Transaksi ini dicatat sebagai kenaikan kas
sebesar 16 juta rupiah didebit karena penerimaan dari piutang, dan juga dia mengalami penurunan sebesar 16 juta rupiah di sisi kredit pada akun piutang usaha. Selanjutnya, transaksi 13 Januari 2013 membayar utang usaha ke toko KB sebesar 19 juta rupiah. Transaksi ini akan menurunkan akun aset dan menurunkan akun utang. Transaksi ini dicatat di jurnal sebagai penurunan utang usaha di sisi debit sebesar 19 juta rupiah dan penurunan sebesar 19 juta rupiah di sisi kredit pada akun kas. Karena di sini utang usaha itu dibayarkan secara kas sebesar 19 juta rupiah. Next, tanggal 15 Januari 2013, yaitu membayar beban BBM, bensin, solar oil sebesar 6.200.000 secara tunai. Nah, itu jelas ya, di mana transaksi ini meningkatkan akun beban dan menurunkan akun aset. Transaksi ini dicatat di jurnal sebagai kenaikan beban sebesar 6.200.000 itu di sisi debit pada akun beban BBM, dan penurunan sebesar 6.200.000 di sisi kredit pada akun kas. Next, 17 Januari 2013 membayar tunai beban perbaikan kendaraan sebesar 4.600.000. Nah, itu sama transaksi 15 Januari 2013, tetapi nama bebannya berbeda. Di sini kan beban perbaikan. Jadi di sini dicatat beban perbaikan di sisi debit sebesar 4.600.000 dan dicatat di sisi kredit sebesar 4.600.000 pada akun kas. Pada tanggal 19 Januari 2013 itu juga sama, dia membayarkan beban juga, tapi di sini dia membayarkan beban listrik, air, dan telepon sebesar 4.600.000 secara tunai, sehingga dilakukan pencatatan di jurnal sebagai kenaikan beban sebesar 4.600.000 di sisi debit pada akun beban listrik, air, dan telepon, dan penurunan sebesar 4.600.000 pada sisi kredit pada akun kas. Jadi di sini sama ya, tanggal 15 Januari, 17 Januari, 19 Januari itu sama cara membuat akunnya, tapi nama bebannya itu berbeda. 15 Januari itu beban BBM, 17 Januari beban perbaikan, 19 Januari beban listrik, air, dan telepon. Jadi tergantung dengan nama beban yang ada di soal. Next, 22 Januari 2013, manajemen PT Mutiara membagikan dividen sebesar 22 juta rupiah kepada pemegang saham. Nah, transaksi ini akan meningkatkan akun dividen dan menurunkan akun aset. Transaksi ini dicatat di jurnal sebagai kenaikan sebesar 22 juta rupiah di sisi debit pada akun dividen dan penurunan sebesar 22 juta rupiah di sisi kredit pada akun kas. Lalu pada tanggal 28 Januari 2013 membayar gaji pegawai sebesar 6.500.000 secara tunai. Nah, transaksi ini meningkatkan akun beban dan menurunkan akun aset. Transaksi ini dicatat di jurnal sebagai kenaikan beban gaji pegawai sebesar 6.500.000 di sisi debit dan penurunan sebesar 6.500.000 di sisi kredit pada akun kas. Lalu transaksi yang terakhir yaitu 29 Januari 2013 yaitu membayar beban bunga bank sebesar 4.800.000 secara tunai. Nah, di sini transaksinya sama, meningkatkan akun beban dan menurunkan akun aset.
Transaksi ini dicatat di jurnal dengan kenaikan beban sebesar 4.800.000 di sisi debit dan pada akun beban bunga dan penurunan sebesar 4.800.000 di sisi kredit pada akun kas. Jadi, untuk menjawab pertanyaan A, buatlah jurnal pada transaksi berikut. Nah, jurnal yang dibuat termasuk juga jurnal penyesuaian yang ada pada soal. Nah, kita mulai pembuatan jurnal penyesuaian yang pertama, yaitu di soal diketahui beban penyusutan kendaraan bulan Januari 2013 sebesar 6 juta rupiah. Nah, seperti yang telah dibahas di slide awal, itu akun-akun yang harus disesuaikan, itu kan ada 5 akun. Nah, untuk transaksi jurnal penyesuaian yang pertama ini, itu kita merujuk kepada yang nomor 5, merupakan aset tetap yang disesuaikan. Nah, jadi ntar di 31 Januari 2013, itu nama akun beban penyusutannya, pada sisi debit itu beban penyusutan aset tetapnya di sini dikatakan kendaraan, jadi dibuat kendaraan itu sebesar 6 juta di sisi debit, lalu pada sisi kreditnya yaitu sebesar 6 juta merupakan akun akumulasi penyusutan kendaraan. Lalu, jurnal penyesuaian yang kedua itu sama beban penyusutan peralatan kantor bulan Januari 2013 sebesar 1.600.000. Nah, itu sama ya seperti transaksi jurnal penyesuaian yang pertama, tetapi nama akunnya saja, nama aset tetapnya saja yang berbeda. Jadi, jurnalnya yang dibuat beban penyusutan peralatan kantor di sisi debit sebesar 1.600.000, lalu di sisi kreditnya, akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 1.600.000. Next, yang ketiga, soal ketiga dari jurnal penyesuaian, sewa kantor bulan Januari 2013 sebesar 6.500.000. Jadi di sini diakui bahwa sewa kantor yang telah digunakan selama bulan Januari 2013 itu yaitu sebesar 6.500.000. Sehingga jurnal penyesuaian yang dibuat yaitu di sisi debit yaitu beban sewa 6.500.000 dan di sisi kreditnya yaitu sewa bayar di muka sebesar 6.500.000. Nah, untuk transaksi dari jurnal penyesuaian yang ketiga itu merujuk kepada teori dari akun-akun yang harus disesuaikan pada nomor yang satu, beban yang dibayar di muka pada poin beban sewa pada poin B. Coba lihat, jurnal penyesuaiannya pasti beban sewa di sisi debit, lalu sisi kreditnya sewa bayar di muka. Begini ya, jadi kita lihat di slide sebelumnya, jadi beban dibayar di muka pada poin B, beban sewa, itu jurnal penyesuaiannya kan beban sewa di sisi debit, lalu di sisi kreditnya sewa dibayar di muka. Nah, jadi itu jurnal penyesuaian di transaksi yang ketiga. Nah, begitu juga untuk transaksi atas jurnal penyesuaian yang keempat, yaitu pelengkapan kantor yang tersisa di akhir bulan Januari sebesar 20.500.000. Nah, ini menggunakan beban dibayar di muka di poin yang A, beban pemakaian perlengkapan kantor. Jadi nanti ntar jurnalnya di sisi debit itu beban perlengkapan, lalu di sisi kreditnya perlengkapan. Kita lihat ya, kita jawab transaksi yang keempat dari jurnal penyesuaian. Jadi di sini dia bilang bahwa perlengkapan kantor yang tersisa di akhir bulan Januari sebesar 20.500.000. Nah,
jurnal penyesuaian yang dicatat yaitu sebesar yang digunakan. Jadi tentunya kita harus mengetahui saldo awal dari perlengkapan itu dulu. Nah, kita lihat di soal yang pertama itu saldo awalnya kan perlengkapan kantornya sebesar 22 juta rupiah. Nah, lalu informasi lain yang diberikan yaitu perlengkapan kantor yang tersisa di akhir bulan Januari 20.500.000 sehingga 22 juta rupiah yang merupakan saldo awal di soal itu dikurangi dengan 20.500.000. Nah, jadi selisih dari itu akan mendapatkan hasil beban perlengkapan yang digunakan yaitu sebesar 1.500.000. Nah, jadi jurnalnya beban perlengkapan kantor di debit itu sebesar 1.500.000 dan di sisi kreditnya perlengkapan kantor sebesar 1.500.000. Jadi kan saldo awalnya itu diketahui di soal 22 juta rupiah. Nah, tetapi di transaksi lain, transaksi biasa itu tidak digunakan pada bulan Januari itu tidak ada pembelian lagi kan atas perlengkapan, makanya saldo awalnya cuma 22 juta rupiah. Makanya jadi hanya 22 juta itu yang dikurangi dengan sisa perlengkapan yang ada di akhir periode. Selanjutnya, jurnal penyesuaian yang terakhir yaitu gaji terhutang tetapi belum dibayarkan pada Januari 2013 sebesar 1 juta rupiah. Nah, untuk menjawab apa sih jurnal dari transaksi yang terakhir ini, nah itu merujuk pada poin yang ketiga, yaitu beban yang masih harus dibayar. Nah, kita lihat ya, poin yang ketiga. Nah, ini poin yang ketiga, beban yang masih harus dibayar. Jadi di sini dikatakan bahwa jurnal penyesuaiannya nanti dicatat di debit itu beban gaji, lalu di sisi kreditnya itu utang gaji. Kita lihat ya ke slide sebelumnya lagi. Nah, di mana di sini dikatakan bahwa akan dicatat beban gaji di sisi debit sebesar 1 juta, lalu di sisi kredit utang gaji sebesar 1 juta. Nah, karena semua penjurnalan, baik transaksi yang biasa maupun jurnal penyesuaian itu telah dilakukan, selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu buatlah buku besar. Kita masuk slide selanjutnya. Nah, yang pertama kita buat buku besar kas. Nah, buku besar kas yang ada itu memasukkan seluruh saldo awal yang ada di soal dan juga transaksi-transaksi yang ada di jurnal yang ada nama akun kasnya. Jadi kita masukkan semuanya. Jadi di sini 1 Januari itu ada saldo awal sebesar 162 juta. Lalu tanggal 3 Januari sampai 29 Januari itu kan ada sisi debit sama kreditnya. Nah, itu tergantung dengan transaksi yang ada nama akun kasnya. Jadi di sini debitnya saldonya pada akun kas itu saldonya 226 juta. Lalu pada sisi kreditnya akun kas itu sebesar 67.700.000. Nah, jadi saldo akhirnya itu dikurangkan sisi debit dengan kredit, lalu saldo akhirnya yaitu sebesar 158.300.000 itu berada di sisi debit. Nah, begitu juga ya untuk mencari buku besar di masing-masing nama akun. Jadi pokoknya semua saldo normal itu dimasukkan ke dalam buku besar yang ada.
Lalu juga semua jurnal yang ada itu juga dimasukkan ke buku besar. Jadi kan ini ada jurnal jurnal biasa sama jurnal penyesuaian. Jadi semuanya jurnal penyesuaian itu juga dibuatkan buku besarnya. Selanjutnya, buku besar piutang usaha, perlengkapan kantor, sewa kantor dibayar di muka, peralatan kantor dan kendaraan. Jadi di sini ya, kita lihat buku besar piutang usaha sebesar saldo akhirnya aja itu sebesar 47 juta, lalu peralatan kantor itu sebesar 65 juta, lalu perlengkapan kantor 20 juta 500 ribu, lalu sewa kantor dibayar di muka itu 78 juta 500 ribu, lalu kendaraan itu saldo akhirnya 1 miliar 600 ribu. Nah, di mana semua akun yang ada di slide ini merupakan akun cash, sehingga saldo normalnya berada di debit. Next, buku besar akumulasi penyusutan peralatan kantor dan akumulasi penyusutan kendaraan. Jadi itu buku besarnya itu merujuk pada saldo awal, itu 1 Januarinya, saldo awal masing-masing akumulasinya berapa, lalu ditambahkan dengan nama akun yang ada di jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember. Jadi, akumulasi penyusutan peralatan kantor itu memiliki saldo akhir 16.600.000 di sisi kredit. Begitu juga akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 306 juta itu di sisi kredit. Jadi, saldo normal dari akumulasi penyusutan itu di sisi kredit. Next, buku besar utang usaha, utang gaji, dan utang bank. Jadi di sini ada utang usaha, utang bank, itu didapatkan saldonya dari saldo awal. Sedangkan utang gaji itu sebesar 1 juta pada tanggal 31 Desember itu didapatkan angkanya dari jurnal penyesuaian yang terakhir. Next, buku besar modal saham, laba ditahan, dan dividen. Nah, modal saham itu juga saldo yang ada itu di saldo awal sebesar 500 juta. Lalu laba ditahan itu juga di saldo awal, itu ada di soal yang pertama, itu juga 455 juta rupiah. Lalu dividen itu merupakan jurnal ditransaksi tanggal 22 Januari itu sebesar 22 juta rupiah di sisi debit. Jadi untuk modal saham dan laba ditahan itu saldo normalnya itu di sisi kredit. Nah, di slide sebelumnya juga untuk segala macam utang itu saldo normalnya di sisi kredit. Next, buku besar pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa itu didapatkan dari jurnal yang ada. Jadi ada jurnal pada tanggal 3 Januari dan 6 Januari itu ada di 3 Januari itu 45 juta didapatkan pendapatan, lalu tanggal 6 Januari itu 40 juta didapatkan pendapatan, lalu saldonya itu berada di sisi kredit, saldo akhirnya itu 85 juta rupiah. Next, buku besar beban. Ya, semua beban ada di sini. Ada beban BBM, beban perbaikan, beban listrik, beban bunga, beban gaji, beban perlengkapan kantor, beban penyusutan kendaraan, beban penyusutan peralatan kantor, beban sewa. Jadi semua jurnal itu dimasukkan ke dalam buku besar, termasuk juga jurnal penyesuaian. Itu juga harus dimasukkan ke dalam buku besar. Nah, di sini dapat dilihat bahwa
yang merupakan buku besar yang dipengaruhi oleh jurnal penyesuaian, yaitu beban gaji, beban perlengkapan kantor, lalu juga beban penyusutan kendaraan, beban penyusutan peralatan kantor, lalu beban sewa. Nah, selain dari beban itu merupakan beban yang dipengaruhi oleh penjurnalan transaksi yang biasa ya. Yang transaksi dari 1 Januari 3 Januari sampai dengan 29 Januari tadi yang merupakan 10 transaksi tadi ya. Selanjutnya menjawab pertanyaan yang ketiga, buatlah neraca lajur yang diperlukan. Nah, langkah awal yang dibuat yaitu buatlah nama perusahaan PT Mutiara, lalu laporannya neraca saldo atau worksheet, lalu periodenya per 31 Januari 2013. Jadi di sini ada neraca lajurnya ada 5 kolom, yaitu kolom neraca saldo, kolom penyesuaian, kolom neraca saldo setelah penyesuaian, lalu yang keempat kolom laporan laba rugi, lalu kolom laporan posisi keuangan. Di mana di sini neraca saldo itu merupakan angkanya didapat dari buku besar yang dimana tidak ada dipengaruhi oleh jurnal penyesuaian. Jadi cuma saldo akhir buku besar yang tidak ada jurnal penyesuaiannya gitu loh. Lalu penyesuaian itu dimana merupakan diambil dari jurnal penyesuaian. Jadi ditempatkan di kolom penyesuaian. Ada di sisi debitnya, ada di sisi kreditnya, itu terlihat totalnya 16.600.000. Selanjutnya yang ketiga, neraca saldo setelah penyesuaian itu merupakan neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, contohnya saja itu di akumulasi penyusutan peralatan kantor itu ada 15 juta di sisi kredit di neraca saldoan. Lalu disesuaikan di sisi kredit juga akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 1.600.000. Nah, jadi ntar di kolom yang ketiga neraca saldo setelah penyesuaian itu kredit bertemu kredit kan jadi penjumlahan, jadi 16.600.000 itu salah satu contohnya. Jadi di sini ibaratnya dijumlahkan neraca saldo dengan kolom yang penyesuaian sehingga mendapatkan kolom yang ketiga yaitu neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, setelah itu lanjut ke kolom yang keempat, laporan laba rugi yang hanya berisi terkait dengan itunya saja, pendapatan dan beban saja. Jadi neraca saldo setelah penyesuaian itu kan ada angka pendapatan dan beban. Nah, sehingga dipindahkan ke kolom laporan laba rugi. Pendapatan di sisi kredit 85 juta, lalu seluruh beban itu dipindahkan di sisi kredit debit. Nah, setelah itu kan tidak seimbang tuh. Terdapat setelah dikurangi 85 juta, dikurangi dengan seluruh beban, itu didapatkan laba. Karena pendapatan lebih besar dibandingkan beban, sehingga laba usahanya berada di sisi kredit 41.700.000. Nah, selanjutnya itu di kolom terakhir, laporan posisi keuangan, itu semua yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian, itu dipindahkan ke laporan posisi keuangan, nama-nama akun-akunnya, serta nominalnya. Tidak dimasukkan ya pendapatan dan beban BBM karena telah dimasukkan ke laporan laba rugi. Jadi dimasukkan seluruh aset, utang, dan modal itu dimasukkan ke laporan posisi keuangan. Nah, di mana didapatkan totalnya itu kan tidak seimbang. Debitnya 1.991.300.000, lalu di sisi kreditnya 1.949.600.000. Nah, karena tidak seimbang, nah ditambahkanlah laba usahanya yang didapatkan dari laporan laba rugi tadi itu di sisi kredit 41.700.000. Nah, dipindahkan ke di kolom laporan posisi keuangan juga di sisi kredit. Sehingga nanti sama-sama seimbang laporan posisi keuangannya
Yaitu di worksheet ini totalnya nanti 1.991.300.000. Lalu yang terakhir, kita membuat atau menjawab pertanyaan yang D, yaitu membuat laporan keuangan PT Mutiara. Nah, di mana laporan keuangan PT Mutiara itu diawali dengan membuat laporan laba rugi, lalu yang kedua laporan perubahan ekuitas, lalu yang ketiga laporan posisi keuangan. Jadi ditekankan lagi, laporan keuangan itu yang dibuat itu 3, bukan 2. Jadi 3 ya. Laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Kita masuk ke laporan laba rugi. Nah, sama kita buat dulu judulnya PT Mutiara, lalu nama laporannya laporan laba rugi, lalu periodenya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Januari 2013. Nah, selanjutnya kita masuk ke isi laporannya. Isi laporannya itu dapat kita lihat di neraca lajur. Kan kita lihat di neraca lajur itu ada pendapatan serta beban. Nah, jadi kita buat pendapatannya itu di neraca saldo dan neraca lajur kan di sisi kredit 85 juta. Lalu kita kurangi dengan seluruh beban yang ada di neraca lajur di sisi debit. Semuanya itu beban BBM, beban perbaikan, beban listrik, air, dan telepon, beban bunga, beban gaji, beban perlengkapan kantor, beban penyusutan peralatan kantor, beban sewa, itu ditotalkan semuanya. Jadi beban operasional totalnya sebesar 43.300.000. Setelah itu, pendapatan dikurangi beban, hasilnya jadi laba usaha. Jadi 41.700.000. Nah, 41.700.000 itu sama dengan nominal laba usaha yang ada di neraca lajur. Selanjutnya, kita membuat laporan perubahan ekuitas. Sama, dalam pembuatan laporan itu tentunya harus membuat judul dulu, PT Mutiara, lalu nama laporannya laporan perubahan modal, lalu periodenya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Januari 2013. Nah, di sini ada keterangan modal saham, laba ditahan, total ekuitas, saldo awalnya diketahui, modal awal, itu kita lihat di neraca lajur di laporan posisi keuangan, itu modal sahamnya 500 juta, lalu laba ditahannya itu juga kita lihat di neraca lajur itu di kolom yang terakhir 455 juta rupiah, lalu ditotalkan 500 juta ditambah 455 juta rupiah, jadinya 955 juta rupiah. Nah, selanjutnya itu dilakukan selisih atau penjumlahan atas perubahan-perubahan yang ada yang mempengaruhi laporan perubahan modal, di mana itu dipengaruhi oleh penambahan apabila dia terjadi laba atau pengurangan apabila terjadi rugi. Nah, karena di laporan laba rugi telah didapatkan laba usaha, maka jadinya ditambahkan laba usaha sebesar 41.700.000 itu di laba ditahan. Jadi dia menambahkan laba ditahan. Lalu dikurangi dengan dividen sebesar 22 juta rupiah. Lalu didapatkan laba ditahannya saldo awalnya 455 juta ditambah laba usaha 41.700.000 dikurangi dividen 22 juta rupiah. Hasilnya laba ditahannya saldo akhirnya 474.700.000. Nah, jadi saldo akhirnya modal sahamnya tetap 500 juta ditambah laba ditahannya, total ekuitasnya 974.700.000. Selanjutnya kita masuk ke laporan yang terakhir, laporan posisi keuangan. Dalam membuat laporan posisi keuangan, kita harus membuat dulu judulnya.
PT Mutiara, nama perusahaannya, lalu nama laporannya, laporan posisi keuangan, lalu periodenya per 31 Januari 2013. Nah, di sini kita lihat terdapat pada sisi kiri akun aset, lalu terdapat di sisi kanan akun liabilitas dan ekuitas. Nah, angkanya itu didapatkan dari neraca lajur juga, neraca lajur yang terdapat di kolom terakhir. Jadi di sini kita pindahkan nama akun beserta nominalnya yang ada di neraca lajur ke laporan posisi keuangan. Jadi di aset lancar itu ada kas sebesar 158.300.000. Itu kita dapatkan di neraca lajur, lalu piutang usaha, perlengkapan kantor, sewa kantor dibayar di muka, peralatan kantor, akumulasi penyusutan peralatan kantor, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, itu semuanya terdapat di neraca neraca lajur di kolom yang terakhir. Jadi kita jumlahkan total asetnya 1.646.700.000. Setelah kita menjumlahkan seluruh aset, kita di sisi kanan itu ada liabilitas dan ekuitas. Lalu di sisi liabilitas itu ada utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Nah, utang jangka pendek itu ada utang usaha, utang gaji, lalu utang jangka panjangnya ada utang bank. Nah, itu didapatkan juga di neraca lajur di kolom yang terakhir, yang paling ujung di sisi kanan. Lalu ekuitas itu angkanya modal saham dan laba ditahan itu didapatkan angkanya dari laporan perubahan ekuitas yang di slide sebelumnya. Jadi modal saham 500 juta itu terdapat di slide sebelumnya. Di laba ditahan 474.700.000 itu juga terdapat di slide sebelumnya. Nah, lalu setelah liabilitas didapatkan dan ekuitas didapatkan juga, lalu ditotalkan seluruhnya. Jadi total liabilitas dan ekuitas itu 1.646.700.000. Nah, jadi di sini dapatkan bahwa aset sama dengan total liabilitas dan ekuitas. Jadi benar ya, yang telah kita cari ini. Nah, jadi ditekankan lagi, laporan keuangan perusahaan jika diminta di dalam soal itu ada 3. Laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Selamat beristirahat.